Yesus Kristus sendiri, bahkan juga oleh para penulis Alkitab yang lain. Seringkali kita menemukan itu di dalam kitab suci. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan atau ilustrasi-ilustrasi yang diangkat itu terkadang berupa sebuah bahasa, ya, kiasan yang diangkat, tetapi juga terkadang perumpamaan atau ilustrasi itu diangkat untuk menyatakan lewat sebuah tindakan nyata. Ya, saudara, itu diperagakan oleh Tuhan Yesus sendiri dan juga kadang oleh para rasul yang lain. Nah, saudara yang terkasih, kita memperhatikan 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 27 ini juga merupakan salah satu perumpamaan yang juga dibahasakan tetapi juga sedang dipraktekkan, dalam arti, saudaraku, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam teks ini bukan hanya sekedar sebuah gambaran ilustrasi tanpa ada fakta nyata, orang berlari, orang bertinju. Ini adalah benar-benar sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang kemudian diangkat oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan atau memberikan sebuah ilustrasi kepada anak-anak Tuhan di Korintus dan juga kepada kita gereja Tuhan yang ada pada zaman ini, untuk memahami tentang kehidupan kekristenan itu, tentang memahami soal iman kita, tentang kerohanian kita. Ini yang Paulus sedang sodorkan buat kita sekalian. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan perumpamaan atau ilustrasi kita itu seperti orang-orang yang ada di dalam gelanggang pertandingan yang turut berlari, namun hanya ada satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Tadi dikatakan, dijelas di ayat yang ke-24. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, gelanggang pertandingan ini tentu tidak bisa diartikan atau diberi makna secara hurufiah seperti, saudara, sebuah kata yang lurus-lurus diartikan. Meskipun tadi saya katakan ini fakta nyata, sebuah perlombaan yang dilakukan pada masa itu. Tetapi maksud dari Rasul Paulus ada makna yang tersirat di dalam bagian kalimat gelanggang pertandingan itu. Ibaratnya, saudaraku, kita semua yang menjadi orang Kristen, kita semua yang menjadi orang percaya, itu kita ada di dalam sebuah gelanggang atau ada dalam sebuah arena, diibaratkan seperti itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arena itu boleh saya katakan persekutuan doa, arena itu bisa gereja tempat saudara berbakti, arena itu bisa sebuah komunitas-komunitas Kristen yang lain, ya. Tetapi yang pasti kita ini ada di dalam sebuah gelanggang. Kita semua ada dalam sebuah arena yang digambarkan sebagai arena pertandingan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana seluruh peserta turut berlari di sana. Jadi kita semua yang ada di dalam arena ini mesti memahami ini, saudara. Ya. Yang namanya ada di arena, ada di gelanggang, dalam sebuah pertandingan itu ada aturan mainnya. Tidak bisa orang seenaknya saja, ya. Saudara, kalau dia petinju, maka ada aturan main di gelanggang atau di arena tinju, ya, atau di ring. Kalau dia seorang pelari, maka ada aturan main di gelanggang berlari sebagai seorang atlet, ya. Atlet apa saja, saudara, kalau di sepak bola, maka ada aturan ketika main sepak bola. Jadi tidak bisa semau gue, tidak bisa seenak saya sendiri. Nah, hidup kekristenan itu begitu. Alkitab berkata dengan jelas, waktu kita menjadi orang Kristen, kita ini menjadi hamba kebenaran. Ketika kita menjadi orang-orang percaya, kita masuk kepada sebuah aturan yang namanya firman Allah. Kita ada di dalam prinsip-prinsip kebenaran. Arena kita ini bukan arena bebas. Gelanggang kita ini bukan gelanggang yang, saudaraku, ya, aturan-aturan main kita sendiri. Tetapi gelanggang pertandingan ini arena yang namanya kerohanian, kekristenan, iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Saudara, itu ada aturan mainnya.
Ada saudaraku bagian-bagian yang kita harus tunduk, taat dan melakukannya di dalamnya. Ini kita tidak boleh lupakan. Nah, kalau semua orang sadar ini, maka sebenarnya di sebuah arena itu akan jadi lebih baik, ya. Kalau semua orang sadar ini, maka di dalam iman kekristenan dimanapun Tuhan tempatkan kita ada di gelanggang pertandingan, maka semua akan main sebagai pelari yang baik, petinju yang baik. Tapi dalam fakta realita, kenyataan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak petinju-petinju gadungan, ya. Tidak tahu tinju tapi naik ring, pukul harba biru, satu ronde KO, ya. Ada banyak orang saudaraku, ya hanya modal berani saja, padahal sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tetapi saudaraku sok-sok mau ada di dalam gelanggang pertandingan, akhirnya kalah sebelum bertanding, saudaraku. Atau bikin kacau di dalam pertandingan. Nah, kenapa? Ya karena dia tidak menyadari bahwa sebagai orang Kristen, saya ini ada di arenanya Tuhan. Saya ada di dalam gelanggangnya Tuhan. Dan saya tidak bisa bermain. Saya tidak bisa melakukan sesuatu tanpa aturan dan kemauan Tuhan. Saya tunduk pada kemauan Tuhan. Perhatikan, Rasul Paulus bilang begini dalam kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Saya kutip ayat ini dulu. Kitab Galatia pasal 1 ayat 10. Kitab Galatia 1 ayat 10. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka nah itu. Paulus bilang kalau saya ini cari, saya pun mau, maka saya bukan hamba Tuhan, hamba Kristus. Kalau saya ini mau cari perkenanan manusia, ya, orang-orang pun suka, maka saya bukan hamba Kristus, saya bukan hamba Tuhan. Karena memang seorang hamba Tuhan, seorang hamba Kristus, dia ada di dalam gelanggang pertandingannya Allah. Dia ada di dalam arenanya Allah. Dan dia mesti tunduk kepada apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi perkenanan daripada sang pemilik arena, sang pemilik pertandingan, sang pemilik gelanggang. Kita tidak boleh keluar dari aturan-aturan itu. Makanya Paulus bilang begini dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 27. Mari kita lihat teks. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kata ditolak di sana dipakai kata diskualifikasi, saudara. Jangan sampai saya didiskualifikasi. Ya, saudaraku, kenapa didiskualifikasi? Ya karena memang tidak ikut aturan main, tidak ikut aturan di dalam gelanggang, tidak mau tunduk kepada kemauan si pembuat gelanggang pertandingan. Akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan, kita didiskualifikasi, ditolak. Itu, saudara. Jadi saya ulang, semua kita, entah sebagai pendeta, entah sebagai jemaat di gereja, anggota persekutuan doa, di mana saja kita berada di dalam gelanggang arena yang namanya iman Kristen, kita tidak bisa lupa bahwa kita semua terikat kepada gelanggang aturan, arena di dalam aturan yang sedang kita tempuh, kita jalani. Nah, hari ini saya mau berbagi saudara, di dalam teks yang kita baca ini, apa saja aturan main di dalam gelanggang pertandingan itu. Mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mulai dengan ayat yang ke-24 dari kitab 1 Korintus pasal 9 tadi. Ayat yang ke-24, ya sama-sama kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Garis bawah itu kata. Jadi kalau masuk dalam gelanggang pertandingan, ingat, semua peserta turut berlari. Tidak ada itu kalimat semua peserta sebagian lari, sebagian jalan, sebagian duduk. Tidak ada. Semua peserta turut berlari. Ini aturan. Sudah. Jadi sudah masuk di dalam gelanggang pertandingan, sudah dimasuk di arena yang namanya Kristen, sudah masuk ke dalam arena yang namanya orang percaya, anak Tuhan. Itu hukumnya wajib.
Aturannya jelas, semua peserta turut apa? Berlari. Jangan lupa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berlari diulangi lagi satu kali di dalam ayat 24 itu. Mari kita baca mulai dari kata karena itu. 1, 2, 3. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi saudara, tidak ada pilihan ketika kita ada di dalam gelanggang pertandingan mau jalan-jalan. Kita di gelanggang pertandingan mau santai-santai, mau lipat tangan, mau duduk-duduk, tidak bisa. Lari, tapi bukan hanya lari, larilah begitu rupa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata larilah itu ditulis dalam bentuk imperatif present. Imperatif itu kata kerja, ya saudara, kata kerja, ya, kata perintah yang harus dikerjakan, imperatif. Tapi bukan hanya sekedar imperatif atau kata perintah yang harus dikerjakan, tetapi juga ini saudaraku ditulis dalam bentuk present, artinya perintah terus menerus, artinya perintah yang harus dikerjakan tidak boleh satu kali. Imperatif present artinya terus dilakukan, terus dikerjakan, terus berlari, terus saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi berlarinya tidak lari berhenti, tidak boleh. Imperatif, dia perintah yang terus menerus, present. Tidak boleh hanya satu kali, atau tidak boleh hanya kadang-kadang, atau tidak boleh semau saya mau lari sebentar berhenti saya lari lagi, tidak bisa. Itu kata perintah present yang harus dilakukan terus menerus. Makanya Rasul Paulus pakai kalimat larilah begitu rupa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kata larilah begitu rupa itu ditulis dengan kata presepe. Ya, presepe itu bisa berarti saudara cepat-cepat untuk sebuah kemajuan. Jadi kenapa kita tidak boleh lari berhenti-berhenti? Kenapa kita tidak boleh lari hanya satu kali? Kenapa kita tidak boleh hanya lari saudaraku lalu kemudian semau kita? Tapi kita dipaksa untuk lari terus menerus. Kita diminta, diperintahkan saudara untuk terus menerus berlari. Karena sekali lagi kita mau mengalami yang namanya sebuah kemajuan. Kalau kita tarik benang merahnya bagi iman kekristenan kita, maka kita yang ada di dalam gelanggang pertandingan iman, kita yang ada di arena rohani, Tuhan mau supaya kita tambah hari tambah maju, tambah hari bukan mundur, tambah hari tambah meningkat, tambah hari naik level, tambah hari naik tingkat, tambah hari naik kelas, tambah hari tambah luar biasa. Itulah orang-orang Kristen. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Korek samping kiri kanan bilang lari jam berhenti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, jadi bangun pagi Anda mesti dengar perintah imperatif ini, ya, present ini. Perintah ini adalah lari. Saudara, bangun hari ini mesti lari, besok lagi lari, tiap hari mesti lari, tidak boleh berhenti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, larilah begitu rupa. Papen, tapi masalah nih karena mana? Mau masalah juga lari terus, tabrak masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab kalau kita tidak lari begitu rupa, maka sekali lagi itu aturan mainnya, kita tidak bisa nyantai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, lari dalam hal apa saja, saudara? Kalau lari ini kita artikan secara lebih transparan lagi, lebih jernih lagi saudara, maka lari ini bisa kita artikan saudara sebuah semangat, sebuah tindakan iman, ya, yaitu kita bisa artikan kata lari. Jadi hari ini saya harus semangat, hari ini saya harus melakukan sesuatu di dalam iman saya harus mengerjakan sesuatu yang membuat iman saya semakin bertumbuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kata larilah begitu rupa. Makanya Paulus pernah bilang begini sama jemaat yang ada di Filipi. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12.
Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 ya. Bersama jemaat kita baca ini ayat. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara perhatikan di dalam teks ini ada beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa harus sesuatu itu dilakukan secara present, terus menerus. Senantiasa taat, tetap kerjakan keselamatanmu. Lalu di kalimat berikutnya lagi, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat dalam Filipi pasal 2 ayat 12 ini mempunyai makna presepe, mempunyai makna lari terus, mempunyai makna bagaimana orang mengejar kemajuan imannya, memaknai saudara bagaimana orang mau bertumbuh semakin luar biasa, semakin dahsyat, semakin saudara next level, semakin naik tingkat. Ini ayat sedang bicara itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi jangan hanya setia karena ada sesuatu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu namanya bukan berlari begitu rupa. Ya. Ada orang saudara semangat, ya semangat orang bilang semangat tai ayam. Ya. Saudara, saya nonton sebuah khotbah Pendeta Richard di YouTube. Dia bilang begini, saudara tahu itu panas-panas tai ayam? Ya. Lalu jemaat cuman senyum-senyum saja. Kalau saudara tidak tahu, besok saudara raba ayam yang baru minta maaf buang air. Saudara akan tahu bagaimana panasnya ya tai ayam itu. Berapa lama saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen itu panas-panas tai ayam. Ya. Oh, waktu ada mujizat dia lari begitu rupa, saudara. Kerjakan keselamatan begitu rupa, taat begitu rupa, ya karena baru aja terima mujizat dari Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau baru terima berkat, apalagi berkatnya itu luar biasa ya, saudara. Gaji pertama, ya, atau berkat-berkat yang lain, itu biasanya semangatnya itu 45, ya saudara. Ada orang juga apalagi kalau baru habis CD, ya, baru habis menikah, baru habis saudara terkasih baptis, itu biasanya tuh panas-panas luar biasa. Bahkan saudara kadang orang belum datang gereja, jam ibadat jam 7, dia jam 6 sudah ada di gereja lebih dulu 1 jam. Ya saudara. Itu kenapa? Ya karena memang dia panas-panas tai ayam. Coba nanti 5 tahun lagi setelah dia dibaptis, 5 tahun setelah pernikahan, 5 tahun setelah dia CD, 5 tahun setelah dia tidak jadi majelis, 5 tahun setelah dia tidak alami lagi saudara berkat-berkat seperti 5 tahun yang lalu. Apakah dia juga masih seperti saudara 5 tahun yang lalu itu? Kalau saudaraku di 5 tahun kemudian ke depan, dia sudah yang tadinya datang jam 6, saudara. Mulai setengah 7, lama-lama jam 7, lama-lama setengah 8, ya saudara. Lama-lama orang doa berkat baru dia muncul. Ini lebih parah. Lama-lama hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu Kristen yang tidak memahami bahwa dia sedang ada di gelanggang pertandingan. Dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya ada di arena. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak bicara soal keselamatan. Saya ulang ya. Ini tidak bicara soal keselamatan. Keselamatan kita terima dengan cuma-cuma. Ya. Tetapi ayat tadi mengatakan dengan jelas soal mahkota, soal upah. Saudara, yang akan saudara dan saya terima waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Karena waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali, semua apa yang kita lakukan di dunia ini diperhitungkan Tuhan. Dan saudara kalau mau diperhitungkan Tuhan, maka lakukan bukan berlari hari ini, lari besok, lalu minggu depan berhenti lari.
Kalau saudara berlari begini, maka semua larimu yang pertama akan didiskualifikasi. Tidak diperhitungkan Tuhan. Meskipun engkau sudah lari mungkin dari tahun 60, tetapi karena di tahun 2023 kau berhenti lari, maka dari tahun 60 sampai tahun 2023 bulan Agustus misalnya, karena saudara mulai berhenti lari di bulan September kan, saudara, Tuhan gugurkan semua, diskualifikasi. Makanya ada ayat dalam 1 Korintus, orang ada yang diselamatkan tapi seperti dari dalam api yang terbakar. Dia tidak akan dapat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau saudara mau waktu Tuhan datang, ada upah yang Tuhan siapkan buat saudara. Jangan berhenti berlari. Terus berlari maju sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mau juga seperti Paulus, ya. Saudaraku, khotbah-khotbah, beritakan Injil, lalu terakhir akhirnya semua pemberitaan kita yang selama ini Tuhan bilang saya tidak pakai semua karena kamu gugur di tengah jalan karena kamu larinya hanya waktu kamu masih muda. Kamu larinya karena waktu kamu semangat awal. Saudara, tidak mau. Kita mesti lari sampai titik akhir. Makanya Paulus berkata begini dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7 dan 8. Mari kita perhatikan 2 Timotius 4 ayat 6, 7, 8. 2 Timotius 4 ayat 6, 7, 8. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindukan. Kata merindukan itu tersirat kata berlari-lari. Kenapa saya katakan tersirat kata berlari-lari? Saudara bisa bandingkan dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-14 ya. Perhatikan ini, Filipi pasal 3 ayat 14. Karena kita semua sedang berlari menuju ke panggilan sorgawi. Dikatakan Filipi 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya kita tidak akan berhenti berlari sampai hadiah itu kita peroleh. Kapan? Panggilan sorgawi, waktu Kristus akan datang kembali. Kita tidak boleh berhenti berlari. Amin. Saudara, ingatkan dulu samping kiri kanan. Panas terus. Amin. Ya, panas terus. Kemarin saya khotbah di Sikumana. Itu persekutuan doa sudah berulang tahun yang ke-35 tahun. Ya saudara, saya tanya jemaat, saya bilang kalau dari 35 tahun yang lalu sampai ini hari, kalau semua orang yang pernah hadir 35 tahun yang lalu belum meninggal, saudara, ya, dan dia masih hidup hari ini dan dia tahu ini persekutuan doa, saudara, adalah arena pertandingan, maka kira-kira ini persekutuan doa bisa tampung orang tidak dari 35 tahun? Saya rasa ini persekutuan doa biar besar karena mus bongkar. Karena semua orang sadar dia tidak boleh berlari dan berhenti. Tapi saya ulang, ada banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa dia ada di dalam arena pertandingan. Makanya dia lari saja saudara waktu dia mau mujizat. Ya, saudara. Dia lari kalau dia lagi pergumulan berat. Itu tiap minggu saudara dia hadir di persekutuan doa terus. Ya. Apalagi persekutuan yang hambur karunia, saya sebut hambur karunia ya saudara, hambur mujizat ya. Karena orang-orang datang hanya mau cari mujizat, cari karunia, itu bahaya itu saudara. Itu orang-orang datang hanya jadikan ini persekutuan doa jadi tempat perdukunan ya. Supaya kami dapat sesuatu dari ini, habis itu kami hilang saudara. Ini kita tidak boleh lupa.
hari apa ya, saya lupa hari Rabu apa hari Kamis, saudara, saya khotbah di salah satu tempat arisan, lalu hadirlah caleg. Saya bilang begini, minta maaf Bapak, apakah Bapak tetap setia meskipun Bapak tidak lolos nanti ya dalam pilkada pilek ya saudara? Apakah Bapak akan tetap cari Tuhan setelah Bapak misalnya lolos jadi salah satu anggota legislatif, atau hanya karena datang kumpul arisan supaya dapat suara dari anggota arisan sehingga Tuhan juga ikut dibawa-bawa kemana-mana ya saudara? Karena ada banyak orang modelnya begitu, semangatnya itu karena ada butuh sesuatu, semangatnya itu karena ada U di balik B ya. Semangat model kayak begini, saudara terkasih dalam Tuhan, itu semangat orang Kupang bilang kukos deh, kuah kosong nanti. Ya saudara, kuah kosong ade, itu nanti kuah kosong. Kapan? Nanti Tuhan datang lu kuah kosong. Ya, karena Tuhan akan lihat, oh ternyata lu pun cari Tuhan nih karena lu mau jadi dewan. Lu cari Tuhan ini karena memang lu ada perlu sesuatu dari Tuhan Allah, mau naik pangkat, mau cari dapat pekerjaan, cari jodoh, saudara. Maka saudara cari Tuhan. Itu nanti kukos deh, kuah kosong ade. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi nanti di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada 3 kelompok saudara. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang akan masuk neraka ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang masuk sorga. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang kukos deh, kuah kosong ade ya, karena didiskualifikasi semua saudara, ditolak, tidak mendapatkan hadiah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah karena itu hari ini kita semua diminta berlarilah, jangan sampai Tuhan datang kita kukos deh. Tapi biarlah waktu Tuhan datang, Tuhan bilang, mari pendeta Ebenezer, terima lu pembagian ya, karena engkau sudah berlari sampai garis akhir ya. Ibu Yokam, mari terima Ibu Yokam pembagian karena sulari sampai akhir. Dan semua kita yang ada, saya tidak sebut nama satu-satu. Katedi mungkin ya Tuhan panggil Katedi luar biasa karena engkau main musik sejak jomblo sampai sudah ada istri bahkan cucu cece, engkau masih main musik Katedi. Terimalah mahkota yang Tuhan berikan. Amin. Layak. Saudara terkasih dalam Tuhan, semua akan terima. Ya. Jadi jangan lupa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lari terus sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ya. Saudara, yang kedua, mari kita lihat kembali 1 Korintus 9 ya. Selain dia bilang larilah begitu rupa, ada kalimat yang perlu kita perhatikan di ayat yang ke-25 dan 27 dari kitab 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 25 dan 27. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. 1 2 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Garis bawah itu kata menguasai diri dalam segala hal. Jadi kalau saudara masuk di dalam gelanggang pertandingan, ingat, bukan hanya lari-lari saja, tapi mesti menguasai diri dalam segala hal. Lihat ayat 27, mari 1 Korintus 9 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Saudaraku, ini kalimat yang 2 kali diulang. Ya, menguasainya seluruhnya. Menguasai diri begitu rupa, menguasai seluruhnya. Nah saudara, kata menguasai di dalam teks ini adalah kata yang dipakai adalah kata indikatif present. Ya tadi imperatif kata perintah yang dikerjakan, sekarang indikatif. Indikatif itu adalah kata kerja yang harus dikerjakan. Ya tadi ada perintah yang dikerjakan, tapi ini kata kerja yang terus dikerjakan. Indikatif present. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata apakah itu? Kata yang dipakai adalah kata ekrateukomai.
Kata ekrateukomai itu artinya adalah orang yang melakukan sesuatu untuk menghindari dari kejahatan. Jadi ada sebuah tindakan yang dilakukan. Jadi menguasai diri itu tindakan indikatif. Kerja yang kita lakukan untuk menghindari dari setiap hal-hal yang jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya ada orang yang saudara suka salahkan setan. Ya. Padahal dia tidak ekrotokomai. Dia tidak melakukan yang namanya bagian dia. Dia salahkan setan. Gara-gara setan. Kalau sonde itu beta sonde begini. Ini gara-gara setan. Saudara, seandainya setan bisa jawab. Tuh setan bilang saya tidak tahu apa-apa. Ya saudara. Ya, kan lu yang datang mau masuk. Tuh beta sebenarnya saya tahu apa-apa. Lu yang datang serahkan diri. Saudara, orang ini sebenarnya mesti tahu. Paulus pernah berkata begini dalam suratan Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-16, coba kita lihat dulu, beta ingat ini ayat. Efesus 5 ayat 16, betul. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini apa? Jahat. Firman Tuhan suka tahu ini hari-hari ini jahat. Jadi jangan pikir ini hari-hari ini baik. Kata jahat di sana itu lebih tepat diartikan setan. Hari-hari ini hari-hari setan. Hari-hari iblis kuasai. Tiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, su tahu begitu, botong setiap hari hindari ekroteukomai. Tiap hari mesti itu saya hindari dong. Ya ini saya tahu ini hari jahat nih. Ada perangkap-perangkap yang iblis pasang. Ada saudaraku jerat-jerat yang iblis mulai taruh. Dan kita mesti tahu, kita mesti sadar hari-hari ini jahat. Efesus 4 ayat 27 bilang begini. Mari lihat. Efesus 4 ayat 27. Selain dia bilang hari-hari jahat, dia bilang jangan beri kesempatan kepada siapa? Iblis. So tahu ini hari-hari jahat. Jangan kasih kesempatan. Saudara, justru kita harus menguasai diri, menghindari. Saudara, kita harus melakukan ini secara indikatif. Kerja kita, usaha kita tiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau beri contoh kasus ya. Orang yang ekrateukomai. Saya kasih contoh kasus Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39, mari kita lihat ayat 10. Kejadian 39 ayat 10. Baik, kita baca ini ayat sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Saya ulang, hari ke hari. Jadi saya tanya, ini kira-kira 1 kali, 2 kali atau banyak kali? Banyak kali. Jadi ini mamtua Potifar, istri Potifar ini, terlalu ngeri. Hari ke hari dia bujuk terus. Tapi saudara lihat Yusuf, 1, 2, 3, mulai dari kata Yusuf tidak. 1, 2, 3, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi bujuk ini bukan bujuk pi makan bakso. Bujuk ini bukan bujuk pi jalan-jalan di mall sah. Usu, kita do pi Ramayana kau belanja kok, atau pi Lipo kau belanja. Ini baik. Ini usu dibujuk untuk bobo. Saudara, dibujuk untuk bersetubuh. Tapi saudara lihat, Yusuf tahu ini hari-hari jahat. Bet mus tutup, bet pun telinga. Jangan dengar mamtua lelhanak ini. Orang Kupang mungkin ada yang tahu lelhanak, ada yang san tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lelhanak itu sejenis tumbuhan bagatal. Ya saudara. Ya. Kalau bahasa Indonesianya itu benalu tuh. Ya dia suka tempel-tempel di pohon lain. Tapi itu dia pun bulu-bulu tuh kalau kena orang bisa garuk sampai matahari terbenam juta tabsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu hanya bisa dikalahkan, tidak bisa mandi juga tetap bagatal. Saudara, lelhana kita hanya bisa kita kalahkan kecuali gosok minyak. Ya, kalau tidak percaya nanti saya boleh lelhanak datang saya kasih coba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dulu saya pernah praktek. Saya punya ibu guru, saya setelah jengkel dan dia toh. Saudara, karena itu saya cari lelhanak, lalu kemudian saya gosok di depan tanpa duduk.
Ya. Mam tua datang duduk pitu, dia pulang nih, dia hanya begini sah. Saudara, kau betaro tuh bukan sedikit punya. Ya, lelhanak, gara-gara mam tua kas PR terlalu banyak, tapi setelah jengkel. Ya, saudara. Akhirnya lelhanak kejar dia. Besok dia datang itu sudah dia bilang, siapa yang taruh lelhanak di kursi tanpa duduk? Siapa mau mengaku, saudara? Ya, pencuri dia tidak akan mengaku. Maka kami saat kalah semua dapat hukum semua rame-rame. Saya bilang yang penting saya suka si lulel hanak ya. Par setan dulu ya sudah terkasih. Itu dulu kan dulu belum bertobat ya. Masih gila-gila. Nah saudara, ini perempuan ini saudara, dia tiap hari sungguh bagatal yang ngeri ini. Dia bujukin laki-laki terus, Yusuf ini, untuk tidur di sisinya, bersetubuh dengan dia. Tapi Yusuf itu ekrateu komai. Dia kuasai diri, dia tahu ini jahat. Mam tua mau kasih jabak beta. Mam tua ini sungguh luar biasa jahat. Kok beta ini dia pun laki super percaya nah. Kenapa beta mesti hianati? Wih dia sana mau, ini jahat ini. Dia ekrateu komai. Saudara. Bahkan saudara lihat sekarang ayat yang berikutnya. Saya mau baca buat kita sekalian ayat 12. Tampilkan ayat 12. Kitab Kejadian 39. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Bukan hanya bujuk-bujuk, Pak, Ibu. Ini dia langsung rabek Yusuf pun baju. Sambil berkata, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Dan lari ke dalam atau keluar? Nah, dia tidak lari di dalam. Kalau lari di dalam itu bukan ekrateu komai. Dia lari keluar. Dia juga tidak bilang darah Yesus. Tidak, dia lari keluar. Saudara, jenis ini tidak bisa diusir dengan darah Yesus. Tidak bisa. Ini hanya bisa dilakukan dengan menghindar. Ekrateu komai. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, saya selalu bilang di gereja dan tempat-tempat pelayanan, saya selalu bilang, kalau Anda sudah berumah tangga, ada mantan-mantan yang WA, itu tidak butuh darah Yesus, tidak butuh. Itu butuh ekrateu komai. Hindari, blokir dia pun WA. Amin. Ya, saudara. Tadi kami pulang besuk orang di rumah sakit. Lalu jemaat bilang begini, Bapak ada orang bilang istri banyak tuh baik. Ih, kok kenapa? Soalnya kotong bantu kas makan orang nak. Ini berat. Saudara, kas makan orang tuh jadi tidak apa-apa tuh, istri banyak tuh, daripada dia keleleran ya sudah kawin sama dia supaya nafkahi dia pun hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen kita tahu Alkitab bilang kita ini bukan poligami tapi monogami, hanya maut yang memisahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jangan kasih kesempatan, jangan kasih kesempatan. Nanti sudah terjebak baru, kok dia yang WA beta na mama, kok bisa balas na juson enak, ha? Jadi beta balas, akhirnya begini, sudah apalah boleh buat. Ya saudara, jangan. Kamu harus ekrateu komai. Jenis ini saya ulang lagi tidak bisa diusir dengan darah Yesus. Jangan pakai darah Yesus. Hindari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hindari. Tutup pintu rapat-rapat. Saudara, nona-nona, nyong-nyong, saya selalu ingatkan, pacaran boleh tapi mesti ekrateu komai. Ya. Kalau nyong sumulai son jelas dia WA, putuskan dia, blokir dia. Kasih tahu dia, WA terakhir bagi kau. Di dunia ini bukan hanya ada kau satu laki-laki, 1000 laki-laki sedang menanti di belakangku. Amin. Ya saudara, jangan pakai main halus. Ini tidak bisa cara begini, mesti main kasar. Lari, mesti lari keluar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya ini saya mau tekankan buat kita, supaya jangan sampai kita setia-setia, kasihan. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, cerita sama saya tentang WL di gerejanya, kan dia sudah lama tidak saya lihat toh, saudara. Kebetulan gereja ini suka live ya. Lalu saya tanya, WL yang biasa live, suara gagah mau mati itu. Kenapa son kasih dia live? Bapak, sekarang dia susun delay jadi jemaat. Kenapa? Hamil dia di luar nikah. Lalu kita kasih ingat, dia malah tidak mau dengar. Kabur, saudara. Ini nih, Anda pikir layani,
Kita boleh angkat tangan setengah mati, saudara terkasih dalam Tuhan, tapi kalau kita tidak ekrateukomai, setan di mana-mana ada tunggu kita. Ini hari-hari jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini tidak main-main, ini hari-hari ini. Makanya kita butuh yang namanya menghindari ekrateukomai tiap hari, jangan. Kalau mulai lihat ada ini kesempatan, menghindar. Ada kesempatan, menghindar. Ada kesempatan, menghindar. Jangan, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Jangan model seperti contoh berikut ini. 1 Samuel, saya kasih contoh lagi ini. Saudara lihat. Orang yang tidak ekrateukomai, 2 Samuel 11 ayat 2. Kitab 2 Samuel 11 ayat 2. Perhatikan ayat 2, ayat 3 sampai dengan ayat 4. 3 ayat. Ya. 2 Samuel kakak. 2 Samuel 11 ayat 2 mulai. Kitab 2 Samuel 11. 1, 2, 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas soto istana. Sampai situ. Sampai ini kalimat, dia tidak ada rencana apa-apa, saudara. Tidak ada planning apa-apa, tapi mulai dari kata tampak. 1, 2, 3. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi Daud tidak ada rencana bilang nanti waktu dia jalan-jalan di soto rumah, pasti dia akan lihat ada orang mandi, dan orang yang mandi itu seorang perempuan. Itu tidak ada dalam dia benak. Sedianya cuma mau jalan-jalan hari itu, saudara, di atas soto. Tetapi tiba-tiba dia buang pandang, ada satu perempuan sedang mandi, saudaraku. Dan itu perempuan kelihatan sangat elok rupanya. Waduh, saudara terkasih dalam Tuhan. Setelah dia lihat apa yang terjadi, ayat 3. Mari kita baca. 2 Samuel 1, 2, 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Ini sudah mulai tidak ekrateukomai. Seharusnya begitu lihat, dia langsung, aduh Tuhan, lari. Jangan lihat, aduh susah lah ini. Ampuni Tuhan. Harusnya begitu. Tidak. Begitu dia lihat, wih boleh juga. Siapa tuh? Pagi-pagi, sore-sore, kok siang-siang kok mandi harba biru. Dia mulai tanya, coba cek itu tadi yang mandi itu siapa Mulai suruh. Lalu apa jawab? Mari kita mulai berkata. 1, 2, 3. Berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Seharusnya setelah dengar istri Uria, aduh jangan orang lain pun istri ternyata. Tolong kasih tahu kabar di dia, jangan mandi sembarang. Lain kali itu mandi di kamar mandi misalnya begitu ya saudara. Ya. Tapi ini laki-laki beda, Daud beda. Mari kita lihat ayat 4. 2 Samuel 11 ayat 4. 1, 2, 3. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Lalu perempuan itu datang. Ini perempuan juga tidak ekrateukomai. Tahu-tahu ada laki. Laki ada pi perang. Yang panggil ini raja, saudara. Tapi dia juga, oh tidak apa-apa, kebetulan baru habis ini membersihkan diri dari kenajisan. Minta maaf, ini baru habis haid. Baru habis datang bulan. Papa tidak tahu datang-datang. Ada papa baru panggil. Manfaatkanlah kesempatan ini. Lalu kita baca ayat perempuan itu 1, 2, 3. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ya, setelah Daud tidur dengan dia. Itu ayat tadi jelas. Perempuan itu datang kepada lalu Daud tidur dengan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah baik-baik. Orang Kristen ekrateukomai tiap hari. Bukan hanya saja dari satu sisi, mesti di semua lini, saudara. Ada laki yang ekrateukomai, istri tidak ekrateukomai. Ada anak yang ekrateukomai, tapi orang tua tidak ekrateukomai. Orang Kristen seluruh kita yang percaya kepada Kristus Yesus, ingat, saudaraku, kita ini tidak diberi antibodi dosa. Kita ini tidak diberi kekebalan dosa. Dosa itu masih bisa menyerang kita kapan saja. Karena itu tiap hari sadar saya ada di dalam gelanggang pertandingan. Saya harus kuasai diri,
saya harus berlari begitu rupa supaya setelah Tuhan Yesus datang kembali, saya tidak didiskualifikasi, tapi saya akan menerima bagian yang Tuhan janjikan itu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seandainya saya sudah melayani 20 tahun, di tahun ke-20 saya tidak ekrateukomai, maka saudara bayangkan, dari tahun pertama saya melayani sampai tahun ke-20 Tuhan diskualifikasi semua. Untung-untung kalau Tuhan masih saya kasih kesempatan 20 tahun ke depan melayani, sehingga saya bertobat, lalu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya masih bisa perbaiki dengan terus menampung lagi saudara, ya, mulai lagi tabung baru setelah didiskualifikasi. Tapi kalau saya setelah 20 tahun melayani lalu bikin dosa kejahatan, lalu gugur saudaraku di hari yang ke-22, di tahun yang ke-22 saya mati saudara, baru masa pemulihan, maka saya sudah terkasih dalam Tuhan mungkin saja adalah orang yang akan menerima sedikit upah. Karena semua upah saya gugur karena saya melakukan sebuah tindakan pelanggaran yang namanya tidak ekrateukomai saudara. Masuk surga iya, tapi upah tidak sebanding dengan upah orang lain saudara. Makanya ingat baik-baik, hidup kekristenan ini, saya ulang, saya tidak bicara keselamatan karena saya yakin kita semua yakin akan keselamatan di dalam Kristus. Tapi saya mau bicara soal tentang bagaimana kita mentaati hidup kita dalam gelanggang pertandingan. Ini bukan sekali lagi sesuatu yang hanya sekedar mau diperdengarkan. Ini akan menjadi sebuah fakta nyata di dalam hidup kekristenan kita. Sehingga suatu waktu kalau Tuhan datang kembali, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Saya tutup dengan ayat itu, 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, kita tutup dengan ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, jaga diri baik-baik. Bilang samping kiri kanan, hindari jerat-jerat setan. Bilang samping kiri kanan, tak usah pakai darah Yesus. Lari. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita harus lakukan itu. Jadi kita doa thanking setan yang tidak kelihatan, tapi kita mesti ada tindakan buat setan-setan yang kelihatan. Ya, saudara, setan yang tidak kelihatan itu yang kita tolak pakai dalam nama Yesus, tapi yang kelihatan tidak bisa. Lu pakai dalam nama Yesus, besok dia cara baru lagi. Nah, ini mesti lari ke tinggal sandia, baru kita bisa lolos dari semuanya itu. Makanya ada doa di dalam doa Bapa kami. Saudara, Matius 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiap hari sumber doa itu mesti wujud nyatakan. Ya saudara, hindari, lari dari kejahatan, lari dari sesuatu yang tidak benar. Maka hidupmu pasti suatu saat Tuhan datang, terima bagian yang Tuhan janjikan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Satu pujian kita